Halo Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Rabu 4 Januari 2023 kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Udrandari Olinka, sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Ya saudara, selama 22 tahun warga Seminya, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat belum mendapatkan aliran listrik perusahaan listrik negara. Sebanyak 150 kepala keluarga yang ada sangat mendambakan dan ingin merasakan aliran listrik, dan untuk mendapatkan penerangan, warga terpaksa harus membayar Rp100.000 per bulan per satu titik lampu. Beginilah kondisi Kampung Seminyak yang berada di Desa Harapan Maju, Kabupaten Langkat. Kampung Seminyak ini sudah sejak lama belum mendapatkan layanan listrik dari perusahaan listrik negara. Untuk mendapatkan penerangan, warga terpaksa harus membayar sebesar Rp100.000 per bulan per satu titik lampu kepada pemilik genset yang hanya hidup mulai pukul 6 sore sampai pukul setengah 12 malam. Tidak jarang warga terpaksa harus menggunakan lilin untuk aktivitas belajar anak sekolah jika mesin genset rusak. Salah seorang warga, Heri, mengatakan kampungnya belum mendapatkan listrik sejak tahun 2000. Ia juga terpaksa harus membayar sebesar Rp300.000 per bulan untuk penerangan lampu di rumahnya. Ia berharap kepada Presiden dan pemerintah agar kampung mereka bisa segera dialirin listrik PLN agar bisa beraktivitas di malam hari. Warga juga sering kali mengajukan permohonan agar PLN masuk ke kampung mereka, namun hingga saat ini belum juga terrealisasi. Pendidikan juga Pak ya, karena kan penerangan juga itu ada hubungannya dengan pendidikan sekolah ya kan, proses belajar dan sebagainya. Jadi karena kami bagian dari masyarakat, dari rakyat Indonesia, jadi kepada bangsa, kepada Pak Presiden, kepada yang di atas, tolong bantu kami. Kami sudah cukup lama menderita tanpa penerangan selama 22 tahun. Seharusnya dengan adanya perkampungan yang belum memiliki penerangan listrik merupakan perhatian khusus bagi pemerintah Kabupaten Langkat. Bahwasannya Indonesia sudah merdeka selama 77 tahun, namun masih ada masyarakat yang belum menikmati kemerdekaan tersebut. Kelangkaan pupuk subsidi terjadi di Desa Partungkot, Naginjang, Kecamatan Harian Boho, Kabupaten Samosir, dikeluhkan para petani. Selain langka juga sulit didapatkan, sementara harga pupuk non-subsidi cukup mahal jika dibandingkan dengan pupuk subsidi dari pemerintah. Kondisi ini menyebabkan hasil pertanian para petani di Desa Partungkot, Naginjang jauh berkurang. Salah seorang petani di Desa Partungkot, Naginjang, Anggiat Manalu, mengatakan selain pupuk subsidi langka dan harga pupuk non-subsidi cukup tinggi, obat-obatan dan kompos juga sulit didapatkan. Para petani sangat mengeluhkan kondisi ini dikarenakan biaya operasional untuk bercocok tanam sangatlah tinggi, menyebabkan hasil pertanian sangat jauh berkurang dan hasil panen tidak sesuai dengan biaya operasional yang telah dikeluarkan petani. Menurutnya hasil pertanian saat ini tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Para petani yang kurang mampu harus bekerja lagi ke lahan orang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anggiat berharap perhatian dari pemerintah setempat untuk membantu meringankan beban para petani. Kami sering mengeluh Pak, masalah harga pupuk, MPK itu sangat harga melonjak itu Pak dengan obat-obatan. Jadi kami aturan bisa menanam 2 hektar, nggak sanggup lagi karena naik semua obat-obatan dan pupuk, kompos, semua naik pembelian kami, tapi penjualan kami Pak nggak bisa naik. Sejumlah nelayan asal kota Gunung Sitoli pada awal tahun 2023 belum melaut. Selain masih merayakan tahun baru, sebagian mengisi waktunya memperbaiki alat tangkap mereka. Suasana sejumlah pantai dan kawasan tangkahan perahu di seputar kota Gunung Sitoli saat ini masih terlihat banyak kapal motor milik nelayan sedang menambat. Tidak ada aktivitas nelayan seperti biasa. Memasuki awal pekan, mereka sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk pergi melaut. Namun suasana libur Natal dan Tahun Baru diyakini masih dimanfaatkan oleh sebagian besar nelayan untuk melakukan kegiatan kunjungan silaturahmi dengan sanak saudara dan keluarga di berbagai pelosok daratan Pulau Nias.
Salah seorang nelayan asal desa Sivalaite, Ulu, Gunung Sitoli, Sozi Soki mengatakan hasil komunikasi gabungan kelompok nelayan di daerah itu menyepakati serentak melaut pada Minggu kedua Januari. Nelayan juga memperbaiki kapal motor dan perahu yang telah rusak akibat hantaman badai di akhir tahun sehingga dapat dioperasikan bersama kelengkapan alat tangkap yang sudah disiapkan. Rumah makan ini di Gunung Sitoli atau di mana saja karena kekurangan pasokan ikan karena sudah berhenti nelayan sebentar para anggota nelayan di pesisir. Apakah ada faktor lain bang, bukan karena cuaca kira-kira bang? Bukan, karena untuk menikmati suasana liburan tahun baru dan Natal dan tahun baru ini. Minggu keduanya baru bisa melaut. Sementara beberapa nelayan tradisional yang menggunakan perahu sampan mulai melaut hanya di sekitar dekat pantai. Namun diketahui hasil tangkapan mereka pagi tadi belum maksimal. Ketiadaan hasil tangkapan nelayan selama libur Natal dan Tahun Baru juga berimbas pada kurang terpenuhinya pemenuhan konsumsi daging ikan bagi warga, termasuk untuk pasokan kebutuhan sejumlah restoran dan rumah makan di daerah itu. Keadaan diharapkan dapat normal saat para nelayan kembali melakukan aktivitas melaut. Pasca terjadi kebakaran, pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Medan tetap berjalan. Untuk memaksimalkan pelayanan BPJS Kesehatan membuka 4 titik pelayanan tatap muka. Meskipun menggunakan tenda di halaman kantor pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Medan tetap berjalan normal di kantor BPJS Kesehatan Cabang Medan, Jalan Karya, Medan Barat. Terlihat warga sedang konsultasi kepada petugas tentang kepesertaan BPJS dengan fasilitas seadanya. Untuk memaksimalkan pelayanan, pihak BPJS Kesehatan secara tatap muka dan mendirikan tenda di halaman kantor, dilengkapi meja petugas dan bangku untuk peserta BPJS. Selain pelayanan secara tatap muka, BPJS Kesehatan Cabang Medan juga telah membuka pelayanan BPJS Kesehatan secara online seperti pelayanan administrasi melalui WhatsApp yang disebut Pandawa dan aplikasi mobile JKN. Salah seorang warga, Baby Masito Batubara, mengungkapkan kepuasannya terhadap pelayanan BPJS Kesehatan meskipun sarana dan prasarana tidak mendukung, ia tetap mendapat pelayanan yang baik. Pelayanan yang sangat baik, dari mulai satpam, kemudian saya dikasih nomor antri, kemudian ada konfirmasi, diberitahukan apa yang mau diberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi pelayanannya sangat baik walaupun dengan kondisi kantor BPJS yang sebenarnya tidak, sarana prasaranya tidak mendukung, tetapi pelayanannya sangat responsif. Kabid SDM Umum dan Komunikasi Publik Rahman Cahyo menjelaskan, pasca kebakaran pihaknya telah menyediakan 4 titik pelayanan BPJS Kesehatan secara tatap muka di wilayah Medan Barat, Timur, Belawan, dan Johor. Ya, baik secara online maupun secara tatap muka langsung. Jadi kalau secara online kita masih bisa pakai mobile JKN, pakai bisa, juga pakai care center bisa, pakai Pandawa juga bisa dengan 0811 8165 165 itu bisa. Terkait dengan tatap muka langsung, kita juga sudah sediakan ada beberapa tempat. Ya, untuk di kantor cabang ini kita sediakan di halaman. 1 unit bus terlibat kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan akibat diduga salah injak pedal gas. Inilah rekaman salah satu dashboard mobil yang memperlihatkan detik-detik 1 unit minibus terlibat kecelakaan di Jalan Jamin Ginting, Medan kemarin. Dalam rekaman tersebut, mobil berwarna hitam melaju kencang dan tiba di persimpangan Jalan Jamin Ginting yang sedang dalam kondisi pada kendaraan tersebut langsung menabrak 2 sepeda motor yang berada di depannya dan 1 unit mobil yang berada di samping. Akibat dari kecelakaan tersebut, sebanyak 4 orang yang berkendara motor mengalami luka cukup serius, sementara mobil yang ditabrak mengalami lecet pada bodi mobil. Mobil yang melaju dari arah Jamin Ginting menuju Simpang Selayang ini secara tiba-tiba menabrak kendaraan yang berada di depannya. Lalu saat turun, sang sopir mengaku kalau saat melaju ia salah menginjak pedal mobil. Kecepatan si lampu merah kan lampu merah, jadi mereka ini datang karena lampu merah si kereta ini pelan. Masuk si mobil ini tadi dengan kecepatan tinggi mungkin nggak terremnya, ditabraknya lah beruntun itu tadi. Mobilnya dalam keadaan kencang. Alasan supirnya apa? Alasan supirnya katanya mau mijak direm tapi jak gas.
Atas kejadian tersebut, para korban yang mengalami luka-luka langsung dibawa ke rumah sakit terdekat dan sang supir yang terlibat kecelakaan mau bertanggung jawab menanggung segala pengobatan para korban. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan masih terus mendalami kasus penganiayaan yang diduga dilakukan 2 oknum anggota DPRD Kota Medan terhadap seorang warga di salah satu tempat hiburan malam. Saat ini polisi masih memeriksa sejumlah saksi. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan 2 anggota DPRD Kota Medan berinisial DRG dari fraksi Partai PDI Perjuangan dan HBS dari fraksi Partai Nasdem berada di dalam tempat hiburan malam dan terlihat perkelahian dengan salah seorang warga. Pada kejadian ini, korban yang diketahui bernama Khalik Fasduani mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya dan melaporkan kasus ini ke Polsek Medan Baru sebelum akhirnya ditarik oleh Satreskrim Polrestabes Medan. Kuasa hukum korban Hamdani Parinduri mengatakan pihaknya merasa janggal dengan lambannya penanganan perkara ini oleh Satreskrim Polrestabes Medan dan menegaskan telah menyurati Bid Propam Polda Sumut agar dapat mengawasi penanganan perkara ini dan jika tidak ada perkembangan dan penanganan kasus segera dilimpahkan ke Polda Sumut. Karena hingga saat ini belum ada penetapan tersangka meskipun bukti berupa rekaman CCTV sudah tersebar. Nah, sampai dengan saat ini berkas perkara klien kami masih di Polrestabes Medan sejak ditarik dari Polsek Medan Baru, dan sampai dengan saat ini kita nggak tahu mau dibawa kemana nih perkara ini, karena sedari awal informasinya 2 minggu lalu Polrestabes Medan akan melakukan gelar di Polda Sumatera Utara, akan tetapi tidak juga. Kemudian minggu lalu akan gelar, tidak juga, dan minggu ini informasi kayak akan gelar, tapi tidak tahu juga kita sampai kapan ini. Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Teguh Fatir Mustafa mengatakan, hingga kini polisi masih mendalami dan kasus ini sudah masuk dalam tahap penyidikan. Meskipun bukti berupa rekaman CCTV dan keterangan saksi telah diperoleh, pihaknya tidak gegabah dalam menangani kasus yang melibatkan wakil rakyat ini. Oke, nah perlu kami sampaikan ini. Sudah melakukan pemeriksaan para saksi terhadap barang bukti juga sudah kita ambil pada saat pelaksanaan olah TKP. Saat ini proses penyidikan masih berjalan dan akan segera kami laksanakan gelar perkara. Saat ini kasus telah masuk pada tahap penyidikan dan beberapa saksi juga telah diperiksa serta diminta keterangan. Untuk perkembangan lebih lanjut akan segera disampaikan setelah gelar perkara dilakukan. Usai jeda pariwara berikut ini, Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Dengan momentum perayaan Natal dan Tahun Baru, kiranya membawa keharmonisan, damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Dan bersatu menjaga kondusivitas Sumatera Utara. Untuk mewujudkan harapan kita masyarakat Sumatera Utara. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat Tahun Baru 1 Januari tahun 2023. Dengan momentum perayaan Natal dan Tahun Baru, kiranya membawa keharmonisan, damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara.
dan bersatu menjaga kondusivitas Sumatera Utara. Untuk mewujudkan harapan kita masyarakat Sumatera Utara. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat Tahun Baru 1 Januari tahun 2023. Selamat sore dan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Saudara Gubernur Sumatera Utara terus memacu peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan di Sumatera Utara dengan harapan kualitas pendidikan semakin meningkat dan menghasilkan siswa yang unggul. Dalam memacu dan meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi meninjau langsung revitalisasi Sekolah Menengah Atas Negeri 3 di Jalan Budi Kemasyarakatan dan SMA Negeri 5, Jalan Pelajar Kota Medan. Kedua sekolah tersebut masuk dalam perencanaan revitalisasi pada tahun ini. Pada tahap revitalisasi kali ini, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi memimpin secara langsung revitalisasi sekolah karena ia menginginkan konsep sekolah di Sumut benar-benar bermanfaat untuk dunia pendidikan dalam proses belajar mengajar. Dalam peninjauannya di Sekolah SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 5 Medan, selain atap bangunan, Gubsu juga meminta ruangan belajar dapat direvitalisasi dan dapat ditingkatkan agar dapat memberikan rasa nyaman kepada para siswa dan guru dalam proses belajar mengajar. Gubernur Sumut Edi Rahmayadi mengatakan bukan hanya mengajarkan ilmu konsep pendidikan di Sumatera Utara, juga harus menekankan pola budi pekerti sehingga para siswa bukan hanya pintar akademis namun juga memiliki karakter. Harus kita berpikir sampai situ, di Indonesia ini bukan hanya mengajar pekerti ilmu, mentransfer guru ilmu, tapi budi itu dituntut. Kalau di luar negeri, budi itu milik orang tua. Dia sekolahnya itu hanya memberikan pekerti. Nah untuk kita, tuntutannya adalah budi pekerti. Termasuk akhlak, estetika, itu kewajiban guru, makanya ada namanya guru BP. Siapa? Hubungan penyuluhan itu guru BP, ruangannya di mana guru BP ini? Di sederetan guru apa? Ruang guru tadi? Itu juga harus tempatnya yang ya. Namanya dia menasihati murid segala macam. Di tahun 2022, Pemprov Sumut merevitalisasi dan membangun sekolah sebanyak 22 SMA negeri yang tersebar di seluruh Sumatera Utara. Kepala Dinas Pendidikan Sumut Asren Nasution berharap di tahun 2023 dapat lebih banyak lagi SMA yang dibangun dan direvitalisasi. Selain ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh menuju Tanah Suci Mekah merupakan suatu impian bagi setiap umat muslim di seluruh dunia karena terdapat keberkahan dalam menjalankan ibadah umroh terutama pada bulan Ramadan mendatang. Hal itu disampaikan oleh Ustadz Amhar Nasution pada pengajian Ba'da Duha di Masjid Baitus Salam Kosek 1 pagi tadi. Acara pengajian tersebut turut dihadiri oleh Komandan Komando Sektor 1 Marsikal Pertama TNI Muhammad Nurdin, Direktur Zulindo Tour and Travel Ahmad Syahbaz, dan seluruh prajurit serta pegawai Kosek 1. Dalam tausiahnya, Ustadz Amhar Nasution mengatakan, melaksanakan ibadah umroh tentunya menjadi impian setiap umat muslim selain menunaikan ibadah haji. Terutama ketika melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan, umat muslim mendapatkan keberkahan dan pahala ibadah dibanding dengan bulan lainnya, yakni dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 10.000 kali lipat. Selain itu, ketika melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, diwajibkan umat muslim untuk berdoa di tempat yang mustajab, yakni di multazam, di bawah mizab, rukun yamani, safa, dan marwah. Ustadz Amhar Nasution berharap agar para pegawai serta prajurit Kosek 1 dapat segera menunaikan ibadah menuju ke Tanah Suci Mekah karena terdapat keberkahan yang baik ketika melakukan ibadah haji maupun umroh. Zulindo Travel Umroh Haji memberikan voucher. Ya tentu keistimewaannya apalagi program ini untuk bulan suci Ramadan. Ya, kalau di dalam bulan suci Ramadan tadi fadilat-fadilat ibadah
dilipat gandakan oleh Allah ya. Apalagi mereka nanti berada di bulan suci Ramadan itu, apalagi malam Lailatul Qadar, ibadah. Kita kan tahu di Masjid Nabawi satu kali sujud 10.000 kali lipat, 100.000 kali lipat di Masjidil Haram. Jadi oleh sebab itu, apalagi di bulan suci Ramadan semuanya dilipat gandakan oleh Allah ya, baik dalam rangka sujud, zikir, membaca Al-Qur'an ya. Apalagi malam Lailatul Qadar bisa dapat di bulan Ramadan. Nah, ini hal yang sangat istimewa. Komandan Kosek 1 Marsma TNI Muhammad Nurdin mengatakan kegiatan pengajian Ba'da Duha rutin dilakukan setiap hari Rabu bersama prajurit dan pegawai Kosek 1 guna meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia juga mengapresiasi terhadap Zulindo Tour and Travel yang telah memberikan umroh gratis kepada salah satu pegawai Kosek 1. Tiket umroh gratis, kemudian satu tiket umroh dengan diskon 50%, dan semua jamaah yang hadir mendapatkan voucher berupa potongan senilai 2 juta untuk 1 kali perjalanan umroh. Mudah-mudahan keberkahan PT Zulindo di bawah pimpinan Pak Ahmad Abbas juga menjadi keberkahan bagi warga Kosek dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kami warga Kosek kepada Allah Subhanahu wa taala, yang juga menjadi dasar untuk pelaksanaan tugas pokok kami sebagai penjaga langit, menjaga kedaulatan udara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara, PT Gadika Ekspresindo Medan kembali memberangkatkan 136 jemaah umroh. Para jemaah umroh dan keluarga mengantar sudah berkumpul sejak pukul 10 pagi tadi di Bandara Internasional Kuala Namu Airport Deli Serdang untuk selanjutnya menuju Bandara King Abdul Aziz Mekah. Pimpinan PT Gadika Ekspresindo Haji Nasir Karim dalam sambutan yang sekaligus memimpin doa pada agenda keberangkatan jemaah umroh mengatakan para jemaah harus tetap menjaga kesehatan selama di Tanah Suci dan kembali pulang harus tetap sehat walafiat. Keberangkatan 136 jemaah umroh hari ini merupakan untuk kesekian kalinya dilakukan oleh PT Gadika Ekspresindo yang merupakan jemaah umroh yang berasal dari Kota Medan dan Aceh. Al-Ustadz Haji Nasir Karim mengungkapkan rasa syukurnya atas keberangkatan jemaah umroh kali ini dan mengucapkan terima kasih kepada para jemaah yang telah memberikan kepercayaan kepada PT Gadika Ekspresindo. Aura kebahagiaan mereka sangat terlihat karena tidak semua orang bisa melakukan ibadah umroh dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan itu juga Al-Ustadz Haji Nasir mengajak para jemaah untuk selanjutnya mempercayakan keberangkatan umroh di PT Gadika Ekspresindo. Bagi masyarakat muslim yang ingin melaksanakan ibadah umroh, pihaknya siap melayani semaksimal mungkin, mengantarkan para jemaah ke Tanah Suci dan menghimbau jemaat tetap menjaga kesehatan ketika berangkat maupun kepulangan setelah umroh. Ia berharap menjadi jemaah yang mabrur, pihaknya dalam pelayanan jemaah umroh berkomitmen memberi pelayanan terbaik setulus hati dan berprinsip Islami. Untuk berangkat melaksanakan umroh ini luar biasa. Kenapa? Faktor pertama karena kita baru lepas dari pandemi, baru lepas daripada masa COVID. Jadi jemaah yang tertinggal, jemaah yang menanti selama 3 tahun itu membludak pada tahun ini. Umroh ini juga tidak mengurangi nilai daripada haji itu sendiri, karena umroh juga termasuk haji kecil. Seluruh masyarakat yang bekerja sama dengan dan memilih PT Gadika untuk melaksanakan ibadah umroh, saya sangat memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih. Dalam kesempatan tersebut, Ketua MUI Sumut Haji Maratua Simanjuntak yang ikut dalam rombongan jemaah umroh mengatakan, pemberangkatan umroh di awal tahun ini harus disemangati dengan nilai-nilai ibadah. Dalam Islam, bulan Januari yang bertepatan dengan bulan Islam Jumadil Akhir adalah bulan yang memiliki keutamaan untuk memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Meresponnya dengan amalan-amalan ibadah yang baik, diantaranya ibadah umroh. Kesempatan dan pelayanan yang insya Allah perjalanan umroh Gadika Mandiri Islami ini akan berjalan dengan lancar, dan kami mudah-mudahan serta jemaah lain tidak akan merasa kecewa bersama Gadika atau Gema Madinah dan Makkah ini, dan dengan harapan semoga umrah ini juga mendapat mabrur dari Allah Subhanahu wa taala.
Memasuki awal tahun baru 2023, pengurusan administrasi kependudukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan mengalami peningkatan yang signifikan. Tingginya animo masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan mengingat masih banyak masyarakat yang libur kerja dan sejumlah sekolah juga masih libur. Adapun administrasi kependudukan yang diurus oleh masyarakat mulai dari pembuatan KTP untuk pemula, pergantian KTP rusak, penerbitan kartu keluarga dan surat perpindahan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sudah menyiapkan SDM memadai dengan standar pelayanan yang sudah ditentukan sehingga tidak menyulitkan masyarakat dalam pengurusan Adminduk. Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Baginda P. Siregar mengatakan awal tahun 2023 jumlah masyarakat yang melakukan pengurusan Adminduk mengalami peningkatan. Meski jumlahnya meningkat, namun pelayanan tetap diberikan secara prima. Selain itu, bagi masyarakat yang belum dapat mengurus Adminduk pada jam kerja, masih dapat melakukan pada malam hari hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan pelayanan secara online yang sudah disiapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan. Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan berharap agar masyarakat tidak menggunakan calo dalam mengurus administrasi kependudukan. Ini bisa disampaikan Pak bagaimana kemudian animo masyarakat dalam pengurusan Adminduk di awal tahun 2023 Pak? Memang agak ramai nih, mungkin karena memang awal tahun. Ya apalagi penggalakan dari pemanfaatan itu lebih dipacu pada pemanfaatannya. Jadi agak banyak awal tahun. Iya Pak, mampukah kemudian SDM yang ada sekarang untuk melayani seluruh masyarakat yang ada Pak? Ya harus mampu, karena udah gampang kok sekarang. Pengurusannya juga cepat. Ya, pelayanan sampai malam masih tetap dilakukan atau bagaimana Pak ya? Lanjut, ada berhentinya. Pesan kepada masyarakat Pak supaya bisa terlayani dengan baik Pak. Urus masyarakat, urus sendiri, jangan melalui calo, dan semua urusan penduduk gratis. Meski saat ini belangko KTP belum tersedia, namun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan akan memberikan resi sebagai pengganti KTP sementara. Ya, Saudara, sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2022 tentang rekrutmen Badan Ad Hoc Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Labuan Batu melantik 4 orang petugas panitia pemilihan kecamatan atau PPK dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024 yang akan datang. Sebanyak 45 orang petugas PPK dari 9 kecamatan se-Kabupaten Labuan Batu, 8 diantaranya perempuan resmi dilantik oleh Ketua KPU Labuan Batu di salah satu aula hotel di Kota Rantau Prapat, Labuan Batu. Para PPK yang 30% merupakan perwakilan perempuan yang dilantik ini akan langsung bertugas di 9 kecamatan yang ada, yakni Kecamatan Rantau Utara, Rantau Selatan, Bilal Barat, Bilal Hulu, Pangkatan, Bilal Hilir, Panai Hulu, Panai Tengah, dan Panai Hilir. Ketua KPU Labuan Batu Wahyudi Tani mengatakan, pelantikan PPK ini dilakukan serentak secara nasional dan merupakan tahapan pada pemilu 2024. Pihaknya berharap seluruh PPK dapat bekerja secara baik guna mensukseskan pemilu serentak tahun 2024 dengan berkoordinasi dengan stakeholder dan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopicam dalam waktu dekat. Pihaknya akan melakukan verifikasi faktual dan pendataan daftar pemilih tetap. Jadi harapan kita nanti ini teman-teman PPK ini bisa bekerja sama dan benar-benar bisa all out bekerja untuk persiapan dan sukseskan pemilu tahun 2024 ini. Jadi beberapa waktu ke depan PPK juga ini sudah dihadapkan dengan beberapa pekerjaan teknis. Yang pertama kita akan melakukan verifikasi faktual ya, verifikasi faktual untuk dukungan Dewan Perwakilan Daerah, kemudian dilanjutkan dengan pendataan pemilih. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Dengan momentum perayaan Natal dan Tahun Baru, kiranya membawa keharmonisan, damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Dan bersatu menjaga kondusivitas Sumatera Utara.
untuk mewujudkan harapan kita masyarakat Sumatera Utara. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat Tahun Baru 1 Januari tahun 2023. Dengan momentum prenatal dan tahun baru, kiranya membawa keharmonisan, damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Dan bersatu menjaga kondusivitas Sumatera Utara. Untuk mewujudkan harapan kita masyarakat Sumatera Utara. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat Tahun Baru 1 Januari tahun 2023. Saudara, pembangunan berbagai infrastruktur pada sejumlah daerah tertinggal di Sumatera Utara kembali dilanjutkan guna mempercepat pemulihan ekonomi pasca COVID-19 melandai. 4 kabupaten di dataran Kepulauan Nias yang masih masuk kategori daerah tertinggal dan terbelakang dari sisi ketersediaan sarana, infrastruktur terutama jalan dan jembatan penghubung antar wilayah. Masih belum memadai akses infrastruktur tersebut, utamanya di pedalaman Pulau Nias, telah mempengaruhi ekonomi masyarakat menjadi terpuruk karena tidak lancarnya transportasi perhubungan dari sentra ekonomi menuju kawasan pasar dan perkotaan. Menjawab permasalahan tersebut, pemerintah baik pusat maupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota melalui dana APBD dan APBN tahun 2022 telah banyak melakukan pembangunan infrastruktur pada daerah tertinggal. Pemerintah termasuk Pemprov Sumut yang telah memiliki program multi-years mengikat tahun anggaran 2022 dan tahun 2023 akan melanjutkan tahapan pembangunan dan peningkatan infrastruktur sejumlah ruas jalan dan jembatan yang belum tuntas sebelumnya. Memasuki awal tahun 2023, seluruh tenaga kerja handal di bidangnya telah bersiap kembali membaur dengan peralatan kerja sebagaimana standar operasional prosedur bina konstruksi jalan dan jembatan. Karena dengan pembangunan pemerintah, kendaraan kami bisa dilalui dengan cepat karena udah dikata tanah semua, dan terlebih dengan perekonomian kami akan terbantu sedikit. Terus selanjutnya dengan proyek pemerintah ini, kami masyarakat biasa kalau seperti ini bisa ngasih kerikil, koral, bisa membantu menjadi tenaga kerja, tenaga kerja bisa juga, apalagi di sini banyak pengangguran. Beberapa ruas jalan terparah yakni Jalan Lintas Gunung Sitoli, Tuhemberua menuju Lotu dan Apulu hingga ke Kabupaten Nias Barat. Kemudian daerah di Kabupaten Nias menuju Kabupaten Nias Selatan. Terkait pemerintah melalui alokasi dana anggaran multi-years, kondisi jalan terburuk ini segera berubah wajah menjadi lebih baik seiring target pembangunan yang akan tuntas pada akhir tahun 2023 nanti. Dukungan masyarakat masih terus diperlukan pemerintah guna percepatan penyelesaian pembangunan sehingga pulihnya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dari daerah dapat terwujud. Aksi pencurian terjadi di Kota Medan. Kali ini bangunan bekas rumah sakit di Medan menjadi sasaran dan sempat terekam kamera warga. Inilah rekaman warga saat kawanan maling beraksi mencuri barang-barang bangunan yang kosong bekas rumah sakit di Jalan Sawalunto, Kota Medan.
Pada rekaman tersebut, pelaku yang berjumlah 4 orang ini membobol seng penutup pintu rumah sakit dan langsung masuk. Setelah berhasil masuk dengan leluasa, para pelaku langsung mengambil barang-barang bekas rumah sakit. Setelah berhasil mengambil barang, para pelaku melarikan diri. Salah seorang warga sekitar, Anto, mengatakan sehari sebelum pencurian terjadi, penutup akses pintu masuk masih tertutup seng. Namun saat melintasi pagi harinya, penutup tersebut sudah terbuka dan barang-barang di dalamnya sudah hilang. Oh, barangnya udah gak ada, cuman ada pintu-pintu lah, barangnya udah ambil semua sama rumah sakit. Pintu, pose, jendela. Oh, itu pintu kosan udah diambil maling lah. Ya mungkin malam ya, mungkin ya bekerja terus udah berbulan ini. Oh iya? Bulan. Oh, cuman di dalam udah habis, mungkin di luar dibatnya lagi ya kan. Pencurian barang-barang bekas rumah sakit ini bukan kali pertama terjadi, bahkan sudah belasan kali. Warga berharap pihak kepolisian rutin melakukan patroli agar kejadian serupa tidak terjadi. Saudara, gedung kantor Pos Medan kini beralih fungsi menjadi Pos Blok, sebuah kreatif hub multifungsi bagi berbagai komunitas kreatif, pengembangan talenta lokal, pemberdayaan bisnis usaha mikro kecil dan menengah, UMKM dan usaha kecil dan menengah. Pos Blok Medan sebelumnya adalah kantor pos yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1911, sangat kental dengan nuansa arsitektur Eropa dengan arsitektur modern fungsional atau Art Deco geometrik. Berada tepat di jantung kota Medan, gedung ini merupakan satu dari sekian banyak bangunan heritage di kota Medan dengan nilai-nilai arsitektur tinggi. Lampu hias yang bergantungan di plafon sangat unik dan masih kokoh sehingga tidak jarang lobi Pos Blok ini menjadi tempat para pengunjung untuk bersuah foto sambil melihat bangunan bersejarah yang didesain menarik. Dinding dan penyekat bangunan kantor Pos Medan yang disulap menjadi Pos Blok seolah tidak mengalami perubahan dari bangunan aslinya. Pos Blok Medan terdapat museum tempat menyimpan benda-benda yang pernah digunakan kantor Pos Medan. Setiap pengunjung yang datang ke museum dapat melihat sejarah kantor Pos Medan pada zaman dahulu hingga saat ini. Sejumlah peralatan dipajang diantaranya sepeda untuk mengantar surat, perangko pada zaman Hindia Belanda, mesin ketik produksi tahun 1927, timbangan paket, serta telepon yang digunakan pada zaman dahulu. Setelah melihat museum saksi sejarah benda-benda kantor pos pada zaman dahulu, para pengunjung akan ditawarkan aneka kuliner khas jajanan kota Medan. Berbagai koridor kantor pos yang sangat lebar saat ini sudah disulap menjadi tongkrongan untuk menikmati jajanan yang tersedia di Pos Blok Medan. Berbagai tenan dengan aneka makanan khas Medan dapat dipilih pengunjung sambil menikmati asiknya nongkrong di Pos Blok yang sangat nyaman. Kuliner yang tersedia ditawarkan dengan harga yang sesuai dengan kantong anak muda. Meski para pengunjung tidak hanya kaula muda, namun nuansa kekinian dan jajanan ditawarkan sangat cocok bagi setiap pengunjung. Untuk ini saya melihat Pos Blok ini tempatnya unik, cocok untuk anak-anak muda, untuk teman keluarga yang tempat-tempat nongkrong lah, pokoknya cocok banget gitu. Untuk harganya itu sesuai lah, cocok lah, nggak terlalu mahal, pas banget untuk anak-anak yang masih sekolah juga bisa. Selain tenan aneka kuliner, di lokasi Pos Blok terdapat M Block Market atau toko kelontong kekinian yang muncul di tengah krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang melanda dunia. M Block Market ini dibuat untuk dapat menampung aneka produk UMKM dari kota Medan agar semakin dikenal dan bisa berkompetisi dengan produk-produk internasional. Di toko kelontong ini pengunjung juga bisa menikmati aneka minuman yang ditawarkan. Salah seorang pengunjung M Block Market mengaku areal Pos Blok sangat tepat dijadikan sebagai tongkrongan karena kuliner dan produk UMKM-nya sangat terjangkau dan pembayarannya juga semua non-cash.
Menurut saya ini sangat tempatnya menarik, selain rapi, bersih, dan juga cantik untuk tempat spot foto. Apalagi kalau kaum milenial sekarang itu kan hobinya foto dan untuk asupan sosial media. Khususnya di minimarket ini yang paling saya suka itu tatanannya, lampu-lampunya, kemudian susunannya juga suka sih, Instagramable. Pos Blok Medan menjadi salah satu lokasi pilihan warga Medan untuk menikmati aneka kuliner dan bersantai bersama sahabat dan keluarga, seperti konsep pemikiran anak muda bernama Anggi yang saat ini menjadi Project Manager Pos Blok Medan. Animo untuk masyarakat Medan sendiri cukup tinggi ya. Kita udah buka selama 3 minggu dan untuk per harinya saja itu paling sedikit 1.800 yang visit, flow-nya untuk di Pos Blok Medan. Dan kalau untuk weekend sendiri sekitar 2.800 yang visit untuk di Pos Blok Medan. So far kita dibantu dengan banyak influencer ya. Jadi ada dari TikTok, dari Facebook, dari Instagram. Jadi mereka memberi banyak review yang baik tentang Pos Blok Medan. Perbedaannya adalah tempat nongkrongnya kita saat ini untuk anak-anak muda karena kita memberi ruang kreatif bagi anak-anak muda Kota Medan untuk bisa lebih speak up ya, maksudnya selama ini mereka tuh banyak nongkrongnya di tempat-tempat lain seperti di mall gitu. Nah kalau untuk di sini sendiri kita selain mereka nongkrong, mereka juga bisa visit. Di sini ada Museum Pos, di sini juga bangunannya heritage, jadi sangat cocok sekali buat anak-anak muda mengembangkan kreativitasnya. Pos Blok Medan dibuka dari pukul 10 pagi hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Setiap pengunjung yang ingin masuk ke gedung Pos Blok Medan terlebih dahulu harus mendownload aplikasi Peduli Lindungi pada pintu masuk. Pelayanan kantor pos juga dibuka bagi warga yang hendak melakukan pengiriman barang dan surat serta menawarkan berbagai produk layanan yang terdapat di kantor pos Medan. Berada di Pos Blok Medan dapat menghilangkan rasa lelah dan cocok menjadi tempat berdiskusi dengan kerabat karena meski berada di inti kota, namun ketika berada di dalam gedung Pos Blok, pengunjung seolah terbebas dari kebisingan. Danau Toba adalah destinasi wisata berkelas dunia yang sampai saat ini masih terus dilakukan pembenahan oleh berbagai pihak, sehingga keberadaannya memberi dampak positif bagi masyarakat di Sumatera Utara. Danau Toba merupakan danau vulkanik di Provinsi Sumatera Utara yang sangat terkenal di mata dunia. Danau vulkanik terbesar di dunia ini dipilih sebagai destinasi wisata super prioritas oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sehingga menjadi perhatian banyak wisatawan. Bukan tidak beralasan, pemerintah menjadikan Danau Toba sebagai destinasi super prioritas, salah satunya karena kaldera Toba ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark oleh Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Prancis pada 2020. Pemerintah sudah melakukan pengembangan Geopark Kaldera Toba yang membuat 7 kabupaten di kawasan Danau Toba terintegrasi satu dengan lainnya. Ketujuh kabupaten tersebut adalah Kabupaten Toba, Samosir, Sibalungun, Dairi, Tapanuli Utara, Karo, dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Saat ini, pemerintah dan pihak swasta melakukan kerjasama dalam hal pembangunan Bandara Silangit agar para wisatawan lebih cepat menjangkau kawasan Danau Toba. Pasca meredanya COVID-19 di wilayah Indonesia, khususnya Sumatera Utara, terdapat ribuan penumpang setiap harinya menggunakan jasa Bandara Silangit sebagai transportasi baik datang dan keluar dari kawasan Danau Toba.
Sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam membangun kawasan strategis pariwisata nasional, saat ini infrastruktur jalan yang menghubungkan 7 kabupaten di kawasan Danau Toba sudah dalam kondisi baik. Untuk menghubungkan satu kabupaten dengan kabupaten lainnya, pemerintah juga menyediakan sarana transportasi feri yang dapat mengangkut penumpang dengan jumlah yang besar. Di setiap kabupaten, saat ini terdapat dermaga besar yang menjadi akses keluar masuk wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba. Guna menunjang perkembangan kepariwisataan di kawasan Danau Toba, terdapat sarana akomodasi berupa hotel berbintang dengan standar pelayanan internasional serta mampu menampung tamu dengan jumlah yang besar. Pasca pandemi COVID-19, tingkat hunian hotel di kawasan Danau Toba mengalami peningkatan yang signifikan, khususnya pada setiap hari libur. Danau Toba sebagai destinasi wisata yang sangat memikat karena dikelilingi perbukitan sehingga wisatawan dapat melihat indahnya Danau Toba dari ketinggian. Jika wisatawan ingin melihat keindahan danau dan perbukitan, tersedia menara menjulang tinggi di kawasan Tele, Kabupaten Samosir. Peninggalan sejarah yang sudah berusia ratusan tahun juga terdapat di setiap kabupaten yang ada di kawasan Danau Toba. Bahkan, setiap wisatawan yang datang akan disuguhkan kebudayaan lokal berupa tarian tortor. Melalui berbagai program yang dilakukan, pemerintah mengajak seluruh pelaku pariwisata menjadikan kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata berkelas dunia. Masyarakat lokal di kawasan Danau Toba harus siap menjadi subjek pelaku pariwisata sesungguhnya. Jadi memang pariwisata harus mendapat dukungan dari semua pihak, tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat serta investor. Sejumlah pemimpin negara datang tentunya tidak hanya membawa pejabat-pejabat, menteri-menteri yang terkait, tetapi juga sejumlah investor pasti juga datang ke Indonesia untuk melihat peluang-peluang kerjasama. Pariwisata pada saat ini merupakan sektor yang sangat berkembang karena selama pandemi COVID-19 tidak ada wisatawan yang datang ke Indonesia, khususnya untuk dari mancanegara. Dan ketika pandemi COVID sudah mereda, maka antusiasme wisatawan mancanegara ini akan sangat tinggi. Dan ini terbukti pada tahun 2022 ini pertumbuhan wisatawan tercatat hingga Juli 2022 itu tumbuh sekitar 6.000%. Dan kita berharap ini menjadi titik awal atau momentum bangkitnya kembali wisatawan mancanegara datang ke Sumatera Utara, karena memang Sumatera Utara memiliki potensi wisatawan, tempat-tempat destinasi wisata yang sangat menarik dan sangat bagus untuk dikunjungi. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Udranda Riolinka, sejumlah beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.